Gambut ini kan notabene yang kaya akan bahan organik ya Pak? Ya. Apakah perlu untuk penambahan pupuk organik seperti si organik tadi? Nah, gimana Jadi Pak? harus dipahami. Ya. Nah, ini. Oh bukan gambut dong? Ini kuliahnya udah seperti kuliah S2 gambut Pak. Kebetulan saya itu ada gambutnya itu. Pak, mohon dipahami bersama. Jadi, kelapa sawit itu akan tumbuh baik apabila mineralnya itu 45%, airnya itu 25%, udaranya 25%. Ini mineral Pak ya. Mineral, ini udara, ini air, dan bahan organiknya 5%. Inilah idulanya tanaman kelapa sawit bisa tumbuh dengan baik. Nah, jadi kalau Bapak melihat itu ketemu di areal sini, areal yang ditanyakan tadi, ternyata gambutnya itu, C organiknya itu mengurangi mineral, kan gini, bisa jadi sampai seperti ini Pak. Ini bisa sampai 37,5%, ini malah justru C ini organik. Kira-kira bagus enggak? Ternyata Pak sama kayak manusia Pak, sesuatu apapun kalau berlebih dia tidak akan baik. Makanya manajemen pengelolaan air, pertanaannya tadi butuh enggak C organik. Ingat, gambut ini mayoritas faktor pembentuknya kan dia asam-asam organik Pak, asam sulfat, asam fenolat. Tentunya dia tidak bisa mudah diserap tanamannya. Jadi ketika gambut itu ada dua, ada gambut topogen sama umbrogen. Gambut topogen adalah gambut yang subur. Biasanya gambut topogen ini di kanan kirinya ada bukit Pak. Itu kalau Bapak beli tanah gambut dan di kanan kirinya ada bukit, beli saja. Karena itu gambut topogen. Itu haranya semakin banyak itu. Karena apa? Ada pengkayaan hara yang air jatuh dari gunung itu masuk ke situ. Beda dengan areal yang di Kalbar yang flat terus gambutnya di pinggir sungai Kapuas itu umbrogen Pak. Tingkat kesuburannya rendah. Nah, pertanaannya butuh bahan organik enggak? Yang bahan organik yang tersedia dan matang perlu, tapi yang mentah enggak Pak. Misalkan abu janjang ketika di aplikasinya juga akan baik. Tapi kalau tankos diaplikasikan di gambut, ini biasanya ada dua pekerjaan yang harus kita lakukan. Pertama, tankos itu mengandung ini Pak, mengandung lignin. Dan lignin ini disukai sama rayap. Dan rayap merupakan hama utama di gambut. Jangan sampai kita nambahin bahan organik yang akan mendatangkan sumber hama baru jadi pekerjaan. Jadi ini harus kehati-hatiannya. Kalau perlunya perlu, tapi yang perlu matang yang tidak biar membantu proses mineralisasi yang ada di sini. Oh, contohnya ya kayak Bionensis Ya, saya tidak menyebut merek Pak. Ini karena ini live jadi tidak boleh menyebut merek kan gitu. Seperti itu. Nah. Memancing-mancing dia Pak. Mancing ya. Mancing di gambut. Jadi kalau di Medan sana Pak namanya preman air keruh Pak dia. Aduh, dapat julukan baru nih. Preman air keruh. Always give it 100, don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted.